Kita berjumpa lagi dalam Solusi SDM. Teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting sudah hadir di studio. Narasumber tamu juga sudah, semuanya dalam kondisi sehat. Ya kurang-kurang sehat sedikit gak apa-apa ya. Yang penting semuanya alhamdulillah kita sehat. Saya Aldi Susanto yang akan memandu program ini. Tentu saja bersama junjungan saya Bu Novi Aningtyas-Tuti dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Bu Novi, salam sehat selalu. Salam sehat Mas Aldi, puji Tuhan ya, sehat. Alhamdulillah Bu Novi sehat. Mas Jainal ya. Kok tebak wajah gitu? Iya, Mas Jainal apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, monggo kita akan ngobrol-ngobrol nanti dan kita menghadirkan, teman-teman dari MSC menghadirkan Mbak Ratih Paramita, psikolog ya. Beliau ini sekarang menjadi staf pengembangan SDM PT Pelindo Daya Sejahtera. Jadi Mbak Ratih ini dari Pelindo Daya Sejahtera. Salam sehat Mbak Ratih, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Walaupun batuk-batuk tipis ya Pak. Ya tipis, nggak apa-apa. Tebel juga nggak apa-apa. Tenang aja, kami semua insya Allah sehat. Mbak Ratih, selamat datang di perbincangan ini. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang adaptive leadership. Jadi mencari pemimpin yang pinter mengadaptasi berbagai kondisi, kira-kira kayak begitu. Ya. Benar begitu Bu Novi? Iya Mas, jadi pagi ini kita akan membahas tentang kan gini, organisasi itu setiap saat pasti menghadapi tantangan gitu ya. Dan beberapa saat yang lalu kita juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan ke depan ini tantangannya pasti akan lebih besar. Nah, menghadapi situasi yang seperti itu seringkali kan pendekatan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalahnya itu adalah dengan cara-cara lama yang sudah pernah kita pakai. Cara-cara yang sistematis kayak gitu. Terus kemudian keputusannya diambil berjenjang. Jadi birokratis kayak gitu gitu. Nah ini ternyata pendekatan yang dilakukan seperti ini kurang efektif karena itu tadi, kalau situasinya benar-benar dalam situasi yang sulit, yang sangat challenging, maka kita nggak bisa melakukannya dengan cara-cara yang sudah pernah dilakukan, yang biasa. Terus kemudian harus diambil orang dari atas, misalnya berjenjang seperti itu, gitu. Jadi pendekatannya harus lebih fleksibel, lebih sesuai dengan tepat dengan sasaran yang akan diselesaikan seperti itu. Nah, karena itu perlu seorang pemimpin ini melakukan adaptive leadership yang adaptif begitu ya. Betul. Ini menjadi menarik kalau kita menarik lebih lebar begitu, kita mau pilpres. Nah ini saatnya untuk para capres-capres bakal calon presiden itu mendengarkan bagaimana menjadi leadership yang adaptif, menjadi leader yang adaptif itu seperti apa begitu ya. Saya ke Mbak Ratih dulu sebelum ke Mas Jainal. Mbak Ratih, cerita sedikit soal Pelindo Daya Sejahtera, boleh? Boleh. Jadi Pelindo Daya Sejahtera itu anak perusahaan ya. Anak perusahaannya Pelindo ya. Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Nah sekarang kan ini kita sudah merger ya. Jadi PT Pelabuhan Indonesia ini sudah tidak ada 1, 2, 3 lagi. Oh gitu ya. Kita sudah melebur gitu ya. Sudah yang namanya PT Pelabuhan Indonesia. Nah kita memang di bawahnya, awalnya itu di bawahnya Pelindo 3 dulu ya. Karena kan di Surabaya jadi Pelindo 3. Nah untuk saat ini namanya jadi regional gitu ya. Jadi regional. Jadi per regional begitu. Nah, cuman memang ada berapa? Tetap 3 regionalnya? 4 untuk saat 4 ini. Ya, ada regional 1, regional 2, regional 3, regional. Cuman kalau kami menyebutnya memang PT Pelabuhan Indonesia begitu karena kan sudah merger begitu ya. Nah, kami memang fokusnya adalah untuk pemenuhan tenaga kerja. Yang waktu itu karena masih di Pelindo 3 jadi fokusnya hanya di area untuk Pelindo Jawa 3. Timur. Jadi mulai dari area Pelindo 3 itu kan ada Kalimantan, kemudian Bali Nusra sampai dengan Kupang begitu ya. Kemudian Banyuwangi, Cilacap. Nah, itu ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, dan area Jawa Timur sendiri. Nah, pada saat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ini karena sekarang sudah merger jadi semakin besar. Mulai dari Medan sampai Jayapura. Kayak gitu. Nah, itu sih kalau untuk saat ini untuk mengenal PT PDS sendiri. Ya, artinya PDS itu menjadi tempat untuk nyetok SDM yang dibutuhin gitu ya, untuk mendidik dan menyetok. Iya, kawah Chandra di mukanya gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita awalnya prolognya udah
untuk Pilpres. Kualindo saja sudah Pelindo aja sudah berkoalisi, mau ngomong koalisi kecepatan. Pelindo aja sudah berkoalisi loh ya. Jadi merger kan, berkoalisi gitu. Artinya ya. Oke, jadi itu. Nah, saya ke Mas Jainal dulu. Hari ini kalau kita bicara soal leader yang adaptif, seperti apa ciri-cirinya menurut Anda? Oke, kalau berbicara terkait adaptive leadership untuk ciri-cirinya mungkin karena sifat organisasi ini yang terus dinamis Pak ya, sehingga kita perlu untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga terkait karakter-karakter yang ada di dalam pemimpin juga harus otomatis harus mengikuti seperti itu. Nah, kemungkinan seperti itu tentunya kita perlu untuk emotional intelligence yang sesuai sehingga kita mampu untuk menerapkan bagaimana sih terkait pengelolaan emosi ini untuk bisa mampu memimpin generasi yang sekarang ini seperti itu. Kemudian terkait selain emotional intelligence juga ada keadilan dalam berorganisasi. Seperti ini tuh seperti apa sih dalam membuat kebijakan yang bagus, kemudian kebijakan yang tepat untuk menentukan gimana untuk menyelesaikan masalah yang efektif di saat ini seperti itu. Kemudian ya kita selalu mengikuti perkembangan yang ada saat ini sehingga kita terus update informasi, kemudian kita tahu penerapan kepemimpinan yang tepat itu seperti ini, sehingga terus update seperti itu Pak. Dan juga tentunya transparansi. Transparansi di sini terkait ketika ada permasalahan apa, kemudian terkait untuk diskusi untuk menentukan gimana sih membuat suatu keputusan yang tepat, sehingga kita apakah perlu melibatkan anggota kita atau hal-hal semacam itu perlu kita untuk pelajari dan perlu untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu sih Pak. Oke. Dengan dengan identifikasi yang sudah disampaikan oleh Mas Jainal, kita selalu selama ini menghadapi dua hal Bu Novi. Pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan gitu ya. Artinya orang itu terlahir sebagai seorang pemimpin atau sebenarnya bisa kok mencetakkan. Nanti kita tes ke Pelindo Daya Sejahtera begitu ya. Bagaimana kalau Bu Novi sendiri? Apakah mana yang lebih disetujui? Oh ya, pemimpin itu bisa dicetak atau enggak, pemimpin memang? Yang jelas dia bisa dicetak gitu ya, dicetak. Artinya bukan dilahirkan gitu karena tidak semua orang pada dasarnya itu dari awal punya bakat seperti itu. Ada beberapa orang yang gitu memiliki gitu, tetapi itu tadi dalam perkembangannya kan pasti interaksi dengan lingkungan, diasah dan ditempa oleh lingkungan sehingga kemudian itu akan membentuk karakter leadernya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ini bisa dibangun lah gitu. Orang bisa dalam perkembangannya itu kemudian mereka dididik untuk kemudian siap untuk jadi seorang leader gitu. Gitu ya. Nah, kalau dari Pelindo Daya Sejahtera, PDS gitu. Ya, kalau dari PDS sendiri selama ini Mbak Rati udah mencetak berapa pemimpin coba? Kalau di PDS sendiri itu begini Pak. Jadi kan karena kebetulan dari budaya organisasi kami itu ada akhlak. Nah, kebetulan dari akhlak itu salah ini satu. Ini ya, berat ini. Mau puasa ini soalnya. Ya, oke, bercanda. Enggak apa-apa Pak. Akhlak ya, oke. Nah, akhlak itu kan singkatan ya sebenarnya, ada amanah, akronim gitu ya. Ada amanah dan lain sebagainya. Nah, A yang di terakhir itu adalah adaptif sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kami kita belum ngomongin tentang bagaimana leadernya, tetapi bagaimana cara membentuknya Bu Novi ya. Jadi setiap hari gitu ya kami mencoba untuk memasukkan itu lewat budaya organisasi kayak gitu. Jadi memang kita tidak segan-segan ya istilahnya untuk memberikan pelatihan terkait dengan akhlaknya itu sendiri. Jadi bagaimana kami menginternalisasi budaya akhlak itu kepada seluruh karyawan terlebih dahulu gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sudah ditempatkan begitu ya, yang udah jadi leader nih kayak gitu. Ya tetap yang pertama tetap untuk internalisasi budaya itu, karena kan ini ketika merger itu kan pasti ada pergeseran budaya ya. Jadi kita internalisasi dulu budaya itu, kemudian baru kita berikan pelatihan-pelatihan yang mungkin kalau misalkan terkait dengan adaptive leadership ini
pelatihan-pelatihan strategis ya terkait dengan bisnis pelabuhan Indonesia ini itu seperti apa, kemudian tentang terkait dengan analytical thinking dan problem solving yang memang bisa digunakan untuk bisnisnya kita saat ini, karena kan bisnisnya kita ini terus bergerak ya, kayak gitu. Sejauh ini sih seperti itu Pak. Gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu PDS sendiri itu cuman ada yang di tempatnya Mbak Rati atau kan sekarang udah merger nih? Atau ada tempat lain juga, mungkin Jakarta ada PDS juga? Oh gitu. Jadi, tetap ada 4 sesuai dengan regional yang dulu itu, Pelabuhan 3, Pelabuhan berapa gitu? Iya, jadi untuk penempatannya itu memang kita per area. Jadi ada kita menyebutnya untuk pusatnya sendiri itu ada, kalau dari PDS-nya ya, pusatnya di Surabaya Pak, kayak gitu. Oh, pusatnya di Surabaya. Betul, malahan. Oke. Iya, karena kan memang berdirinya awalnya di Regional 3 gitu ya Pak ya. Tapi kami juga ada di Jakarta untuk kantor perwakilan. Oh, artinya selama ini yang punya kawah Chandra di muka itu baru Pelabuhan 3 ya? Iya, sebelum merger ya? Betul, karena kan kami di bawahnya Pelabuhan 3 waktu itu. Nah, karena sekarang merger, maka yang punya anak perusahaan yang punya anak perusahaan bidang untuk usaha ini, bidang usaha ini hanya yang di 3 Pak, kayak gitu. Oh gitu. Betul. Cuman kan ini kan PDS ini kan Sespim nih ya. Kan Sespimnya Pelindo, Sekolah Pimpinan gitu kan. Oh, kita ke penelpon dulu deh. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sumarwito? Sehat. Alhamdulillah. Enggak. Saya kan itu MSc sama Pelindo itu kan teori-teori semua. Masa? Iya, teori. Itu pemimpin itu bisa dicetak, ya toh. Bisa karena bakat, ya toh. Juga bisa KKN. Oh. Iya, gak percaya. Ya kan kita nggak ngajarin yang KKN ya, tapi boleh monggo silakan. KKN gimana Pak? Contoh ya, dari zaman dulu sampai sekarang, yang ampuh itu mesti KKN dan duit. Ya. Ya. Terus begini, saya ngalami sendiri loh Mas. Saya ngalami sendiri. Saya ini mau protes bahwa polisi itu sekarang masih terlibat pungli atau apa gitu. Terus ngurus STN juga ada pungli, ada calo, ada apa. Ya. Dulu itu galak itu radio tonggomu itu. Saya kira gak galak, soalnya dia dari keperucut yang kayak posko itu ngomong Pak, aku oleh pesanan teko Bu Risma waktu itu, dan aku oleh pesanan teko polisi. Kalau Bapak mau protes, ayo tak hubungkan ke polisi. Karena kesehatan itu harus ke polisi, tidak boleh dokter lain kan bodoh. Sing pinter kan dokter polisi tok. Regane larang, ya kan 60.000, kalau dokter lain itu 30.000 cumaan. Ya, itu kan sudah. Terus calo itu udah ada Pak. Apaan aku ngurus perpanjangan SPA aja tetap ono calo lebih cepat. Semua itu bisa di KKN semua. Lah Pelindo ini iso lah. Lah momone sing merintahno menteri atau apa, kamu kudu ngene gak iso. MSc juga didikan sing gampang-gampang lah wis ana tekanan. Soalnya radio sing apa itu bagus-bagus lihat dia soalnya wis terkenal, saya ditekan terus cuma Merkuri itu biyen banyak gak terlalu galak ya, kalau sing radio galak saya wedi kabeh. Nah itulah, tolong ya apa caranya lah sing ngadepi uang-uang kayak aku iki lho gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara menghadapi orang seperti Bapak, saya dulu yang jawab ya. Kita aja makan aja Pak, gampang. Monggo silakan, siapa yang mau komentar soal tekanan-tekanan. Bu Novi mau ditekan? Orang itu kalau nggak ditekan nggak berkembang ya. Iya harus bahkan diceplesi kadang-kadang. Iya. Itu kembali lagi ya, kalau dari pandangan saya, praktek-praktek mungkin di zaman mudanya Pak Sumarwito, mungkin itu banyak sekali masih kental gitu ya. Tapi makin kesini dengan pemimpin-pemimpin baru, saya rasa ya praktek itu nggak sepenuhnya hilang gitu ya, nggak sepenuhnya hilang. Tetapi ya masih ada, nggak sepenuhnya hilang tuh artinya masih ada, tetapi pasti porsi yang transparannya pasti lebih banyak gitu ya. Karena kita lihat misalnya
misalnya kita kebetulan bicaranya nyangkut-nyangkut ke polisi gitu ya, sistem tilang segala macam kan sudah pakai pakai monitor, pakai e-tilang seperti itu. Terus pengurusan apa juga makin mudah, upload dokumen yang seperti itulah kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan makin banyak kemudahan kok saya yakin bahwa praktek-praktek tadi itu sudah makin berkurang. Meskipun tidak menafikan masih ada. Masih ada. Itu. Karena masih ada yang membutuhkan. Masih ada yang membutuhkan dan keniscayaan lah ya. Selain pelacuran, korupsi itu kan sama tuanya dengan peradaban manusia gitu kan. Ada ketika manusia sudah ada gitu. Tapi monggo silakan PDS. Kalau terkait dengan tekanan, ya saya sependapat dengan Bu Novi gitu ya. Jadi tekanan itu memang harus ada karena biar kita itu punya pandangan problem solving lainnya begitu ya terkait dengan masalah-masalah tertentu. Jadi kita biar nggak sama terus problem solvingnya untuk masalah-masalah yang lain-lainnya juga kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan untuk saat ini saya juga berpendapat sama ya. Jadi kayak itu tidak mungkin sudah tidak ada, bukan tidak ada sih, maksudnya sudah berkurang ya Bu Novi terkait dengan praktek-praktek seperti itu ya, memang ada, namun memang sudah sangat berkurang begitu, dan transparansi untuk di perusahaan juga semakin besar begitu Pak. Selain itu juga untuk saat ini kan karena perusahaan-perusahaan itu didominasi oleh generasi-generasi milenial ya, gitu ya. Jadi mereka juga bergerak dengan cepat, baik itu dari segi berpikir maupun dari segi bekerja begitu. Kalaupun memang ada hal-hal yang seperti itu, nah itu balik lagi, itu bagaimana nanti proses pengembangannya. Ada juga kan kita tidak bisa melihat yang namanya KKN itu selalu buruk gitu ya. Jadi ada juga kita yang namanya KKN tetapi ternyata orangnya bagus juga kayak gitu kan. Kalau misalkan kita hire profesional begitu. Nah, kalau kita hire profesional, biasanya kan kenalan gitu ya. Referensi. Nah, pasti kan ada proses-proses yang harus dilalui ya, kayak proses masuk ya, rekrut awal itu seperti apa. Nah, kemudian kan harus dengan persetujuan. Nah, kalau misalkan memang sudah dengan persetujuan, otomatis kan ada hal-hal positif yang dapat kita ambil kayak gitu. Jadi, bagi saya KKN itu tidak selalu buruk begitu, tapi ada hal-hal baik. Mungkin kita bisa ambil secara pengalamannya dia kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin ya masih tetap ada, cuman untuk porsinya saya rasa sudah sangat berkurang karena sudah didominasi oleh beberapa generasi baru. Iya. Jawabannya sudah seperti juru bicara capres atau caleg gitu ya. Bisa lah ya. Kalau misalnya tiba-tiba terus Erick Thohir telepon gitu ya. Tolong jadikan Jainal ini pemimpin di mana gitu. Pasti ada asesmennya, Pak. Iya, ada asesmennya. Makanya itu kok Bu Novi yang jawab lah. Boloan dia. Kok tahu gitu. Kok tahu ayo. Bu Novi, ayo. Iya, lah kan sistemnya begitu saya tahu. Iya, monggo dijelaskan. Iya, jadi kalaupun misalkan memang ada hal yang seperti itu pasti kami akan melakukan sesuai prosedur. Sesuai prosedur ya. Jadi pertama benar yang dikatakan Bu Novi, pasti kita ada assessment dulu di awal. Assessment itu sebenarnya lebih melihat sampai batas di mana misalkan Mas Zainal ini memiliki kemampuan. Nah, ketika misalkan kemampuannya itu saya batasnya segini ya yang kita inginkan, terus Mas Zainal segini, berarti kita ada adjustment. Adjustmentnya adalah dengan kita berikan dulu dia pelatihan agar kemampuannya itu bisa segini, yang sesuai dengan kapasitas yang kita mau. Nah, pelatihan kemudian kita yang namanya ada istilahnya bukan on job training, tetapi ada masa 3 bulan percobaan. Nah, kemudian evaluasi, kemudian nanti ketika evaluasi, ternyata masih kurang. Nah, batasnya adalah 6 bulan kayak gitu. Jadi seperti itu sih sejauh ini. Dari jawaban ini Pak Sumarwito sudah bisa disimpulkan ya, tidak dinafikan oleh para narasumber bahwa sekarang ini masih belum bisa mengikis habis begitu ya. Tetapi dalam perjalanannya seiring dengan pertumbuhan generasi kita yang sudah didominasi millennials, itu memang mau nggak mau harus berubah ya. Pola-pola lama itu kayaknya nggak cocok juga untuk anak-anak milenial, apalagi yang Gen Z gitu ya. Oke, kita lanjut setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama para narasumber. Ada Bu Novi dan Mas Zainal dari MSI. Kemudian juga narasumber tamu kita Mbak Rati Paramita dari PDS ya, Pelindo Daya Sejahtera. Dan Bu Novi tadi saya sudah di awal menanyakan soal
syarat-syarat atau identifikasi dari seorang pemimpin yang adaptif itu seperti apa begitu ya. Nah sekarang kita bicara lagi, tadi Bu Novi meyakini bahwa seorang pemimpin itu bisa diciptakan, bisa dicetak begitu dalam tanda petik ya. Nah kemudian tapi kan tidak mudah merubah kalau orang Jawa bilang watak ya, karakter gitu ya. Nah itu seperti apa? Oke, jadi kan misalnya gini, dalam kasus begini, ada yang pinter banget deh, semuanya assessmentnya bagus gitu, kecuali satu, dia mungkin kalau kita bilang emotional quotient-nya kok masih agak kurang ya, itu bisa nggak di ini kan? Oke. Jadi orang bilang kan kalau karakter atau watak tadi ya bahasa awamnya gitu, itu sulit untuk dirubah. Ya memang relatif lebih sulit gitu Mas. Relatif lebih sulit gitu. Kalau kita bicara di dalam psikologi itu yang paling susah dirubah itu kapasitas intelligence gitu. Terus kemudian karakter gitu. Terus kemudian kalau misalnya kayak cara kerja, leadership. Nah, itu aspek yang lebih mudah dirubah Mas gitu. Jadi kalau yang misalnya sulit dirubah itu tadi misalnya kapasitas intelektual kita itu misalnya di rata-rata gitu ya. Ya udah kurang lebih kemampuan kita akan di sana gitu. Makomnya kita saat gitulah gitu. Tergantung kemudian proses informasi masuk keluar, cara kita memecahkan masalah. Nah, kurang lebih akan di tarafnya seperti itu. Lalu karakter Mas. Nah, kalau karakter ini memang tadi saya bilang ini memang lebih sulit dirubah daripada kita ngerubah cara kerja atau cara seseorang bisa menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mas Aldi tadi, bagaimana kalau ini tadi kaitannya dengan apakah seorang pemimpin kalau punya karakter tertentu yang mungkin kurang pas itu bisa dirubah atau enggak? Kalau menurut saya itu sangat memungkinkan untuk dirubah gitu. Karena ketika seseorang merubahnya dari mana gitu? Merubahnya adalah dengan kesadaran. Kalau kita bicara di dalam sebuah organisasi, ketika seorang ini diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi gitu kan. Itu kesadaran itu yang kemudian harus kita buat dia aware terhadap hal itu sehingga kemudian dengan kesadaran dengan tanggung jawab barunya, maka dia akan berpikirkan bahwa hasil kerjanya bukan hanya hasil kerja pribadi, tetapi hasil kerja kelompok yang akan dinilai. Nah, kesadaran akan itulah yang kemudian kita harapkan akan mendorong dia untuk kemudian berpikirnya menjadi kepentingan bersama. Kemudian cara mencari penyelesaian masalahnya juga nggak bisa sendirian, tetapi melibatkan mereka supaya kemudian tercapai. Dia harus empati, dia harus memahami orang lain seperti itu. Jadi arahnya ke sana Mas gitu, itunya ke sana. Sudah terjawab belum? Sudah sih, sudah, artinya ya memang lebih sulit, tetapi bukan tidak mungkin kalau kemudian ada tanggung jawab lebih besar, orang itu mungkin bisa mengalahkan egonya untuk menekan sedikit sifat emosionalnya. Tapi tentu dengan monitoring dan evaluasi yang ketat ya. Akan lebih baik kalau dia punya coach gitu ya yang akan membantu dia untuk menunjukkan apakah dia sudah menuju jalan yang benar. Menuju jalan yang benar. Oke. Sekarang ke Mbak Rati dengan jam terbang dirimu selama ini. Bisa cerita nggak? Bagaimana? Pernah nggak menghadapi contoh ekstrim yang seperti saya tanyakan ke Bu Novi? Dibilang pernah ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita di perusahaan itu ada yang namanya deadwood ya, Bu Novi ya. Istilahnya apa ya deadwood itu kayak. Mas tahu nggak deadwood? Gedebok pisang busuk, kayu mati. Jadi dia yang sudah tidak bisa kita kembangkan lagi, gitu ya. Nah akhirnya. Ya mau tidak mau memang itu harus replacement ya kita. Nah replacementnya itu kita dengan menggunakan beberapa cara. Jadi kalau saya menjawab dulu terkait dengan pertanyaan dari Pak Aldi tadi terkait apakah memang bisa dirubah gitu ya. Ya. Saya sepakat gitu ya dengan Bu Novi bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu ya Bu Novi ya. Kalau buat kita pasti kita akan coba untuk ya gimana caranya orang ini bisa untuk bukan berubah ya tetapi bergeser lah intinya. Jadi artinya nggak ada yang nggak mungkin kalau Rati berkehendak gitu ya. Kayaknya serem ya Pak ya, kalau saya yang berkehendak
tidak lah. Tapi lebih terkait kita bukan merubah orang itu menjadi sosok yang berbeda, tetapi kalau dari saya pribadi itu menggeser, entah itu menggeser mindset, entah itu menggeser pola dari perilakunya beliaunya begitu. Nah, namun yang sulit adalah ketika kita menghadapi Deadwood. Nah, Deadwood ini mungkin secara intelektual dia sudah mentok segitu, begitu ya. Secara usia juga sudah mentok, begitu ya. Nah, itu berarti apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah coaching, biasanya CMC. Jadi coaching, mentoring, counseling. Nah, terkait dengan sebenarnya orang-orang Deadwood ini kita cek dulu sih dari hasil asesmen terakhirnya itu seperti apa, begitu ya. Misalkan ternyata bolongnya banyak banget nih, udah dikasih pelatihan juga tetap tidak berkembang, begitu ya. Ya sudah, berarti terakhirnya adalah CMC. Nah, CMC ini kita berarti sesuaikan dengan porsinya dia saat itu. Jadi hasil asesmen itu seperti apa? Nah, kemudian ketika memang sudah mentok, ya udah kita akhirnya cari jalan keluar dengan apa yang dia bisa lakukan begitu. Jadi kita tidak paksakan untuk menjadikan dia bisa secara strategis ya, karena kan akan sulit juga. Nah, tapi kita lihat dulu, ternyata orang ini hanya sampai di situ, ya kita kasih pekerjaan yang memang dengan kapasitasnya. Kayak gitu sih untuk selama ini. Artinya karena ini adalah manusia begitu, ada kemungkinan bahwa ketika kita mapping pun bisa salah hasilnya ya. Ternyata tidak sesuai ya ketika diintensifkan gitu ya penggodokannya. Pernah gitu nggak? Kalau hal yang seperti itu pasti pernah ya, karena setiap manusia ada faking good ya, begitu ya Pak. Jadi faking good itu ketika faking good itu keluar pasti kan semua akan terlihat baik ya, karena pembawaan setiap orang, dan orang itu biasanya yang kita lihat pertama kali adalah pesona. Pesona itu bahasa psikologi yang tampilan luar yang ditampilkan gitu ya. Jadi misalkan saya melihat Zainal ya, saya melihat Zainal, pesonanya Zainal ini luar biasa ya. Luar biasa. Padahal dia biasa-biasa aja, biasa di luar loh dia tuh. Untung aja di dalam, biasanya di luar dia. Kayak gitu kan. Jadi saya melihat pesonanya Zainal ini adalah dia anak baik begitu ya, lugu gitu ya Zainal ya. Lugu ya. Tapi bisa jadi mungkin ya itu pesona yang ditampilkan untuk setiap orang. Nah, kadang orang terkecoh dengan hal-hal seperti itu, bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut dengan hasil asesmen yang tadi sempat disinggung oleh Mas Aldi dan Bu Novi, itu kan kadang ada orang yang memang hasil asesmennya baik begitu ya Bu Novia, tapi ketika dia ditempatkan pada tempat kerja kok dia tidak bisa bekerja dengan maksimal kayak gitu. Nah, ini yang harus dibedakan ya Bu Novia kadang ya, karena kita tidak bisa serta-merta langsung hasil asesmen baik, orang ini kok tidak bisa kerja. Nah, itu mindsetnya harus dirubah dulu. Bukan berarti orang yang hasil asesmennya baik itu bisa bekerja begitu. Jadi hasil asesmen itu kan sebenarnya standar ya, standar diri. Sebenarnya dia mampu, dia bekerja, tapi ada hal apa tuh yang harus kita gali, kenapa dia tidak perform di situ. Nah, bisa saja proses istilahnya kayak SDM itu di situ karena dia tidak bisa berkembang karena ada hal-hal tertentu, misalkan lingkungannya yang dia tidak senang sehingga dia tidak bisa berkembang di situ. Jadi banyak hal yang harus kita cek kayak gitu. Kalau boleh cerita mekanisme dari PDS pekerjaan PDS sendiri seperti apa Mbak? Apakah menunggu orang ngirim ini tolong nih di assessment ini nanti kalau cocok mau diinikan atau seperti apa? Kalau dari sistem biasanya berdasarkan pesanan begitu? Enggak. Jadi enggak ya? Kami itu pesanannya bukan berdasarkan pesanan ini tolong anak saya, bukan ya kayak gitu. Bukan itu, bukan. Maksudnya misalnya dari cabang mana atau dari daerah mana? Ada permintaan ada permintaan ya. Jadi biasanya ada permintaan tenaga kerja. Contoh di area Jayapura misalkan butuh operator read stacker misalkan. Nah, biasanya kami ya akan tanya dulu istilahnya kriterianya seperti apa kayak gitu. Nah, dari situ baru kami akan mencari kandidat kayak gitu. Nah, nyarinya dari internal sendiri ya, dari dari luar. Dari umum. Jadi kami biasanya kan membuka lowongan begitu ya, membuka lowongan dengan kriteria-kriteria yang memang diminta oleh user kami. Karena kan penempatannya
di seluruh area pelabuhan ya, gitu. Jadi tergantung dari user, karena antara user yang di Jayapura mungkin dengan user yang di Jakarta akan beda. Oh, berarti saya agak salah ya. Pikiran saya itu kenapa saya sebut Sespim tadi itu karena kalau ini udah karyawan nih, ini mau naik pangkat, sekolahnya di PDS, bukan begitu ya? Bukan ya. Iya, kami yang memenuhi tenaga kerja. Yang memenuhi tenaga kerja. Oh, rekrutmennya lewat itu, dibantu MSI pastinya ya? Enggak. Oh, belum. Ini kompetitornya MSI. Kok ada kompetitor? Loh, iya makanya. Kolaborasi sebenarnya. Iya. Mungkin bidang usahanya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tapi melayani internal gitu. Pelindo ya. Group lah. Pelindo Group. Oh, polanya kayak begitu. Mas Jenal mau menambahkan? Cukup ya. Nah, maksudnya bagaimana kemudian Mas Jainal itu bisa membuat Mbak Rati bilang dirimu itu lugu, baik, padahal kan enggak gitu ya. Oh, emang gitu ya? Emang gitu, Pak. Oh, ya sudah, kalau gitu cukup. Kita ke iklan dulu kalau begitu. Jadi Bu Novi dan MSI ini tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk bangsanya ini, bangsanya Mbak Nila dan kawan-kawan ini. Oke, kita ke Penelpon. Ya, kita ke ini WhatsApp ya, WhatsApp. Oke. Ada Yusman itu cowok cewek ya? Cowok lah. Cowok ya, Pak Mas Yusman berarti. Bagaimana menghadapi pimpinan yang secara ke teknologi adaptif tapi tidak adaptif ke pegawainya? Ini maksudnya gimana ya? Ya pendekatannya kurang. Ke Mas Jenal dulu deh. Secara mungkin untuk mengadopsi teknologi di perusahaannya gitu ya. Tapi kalau human relationnya kurang gitu. Mas Jenal, kalau dalam situasi seperti ini bosnya harusnya diapakan? Didoakan apa? Ya, mungkin kalau terkait pendekatan terkait kepada humannya kurang ini mungkin kan tadi sudah dijelaskan juga Pak ya untuk fungsi-fungsi bagaimana sih untuk bisa mengefektifkan si pejabat tersebut seperti itu. Nah, mungkin dengan diberikan kayak pelatihan atau diberikan untuk pendekatan-pendekatan khusus seperti itu sih Pak. Lebih gimana caranya melakukan untuk melengkapi ini gitu sehingga ini mampu untuk terpenuhi kekurangannya seperti itu. Gitu ya. Oke, Mbak Rati menjawab Pak Yusman atau Mas Yusman. Apa Mbak? Kalau misalkan biasanya kan memang ini terjadi ya di perusahaan-perusahaan yang kadang itu karyawan atau bawahan menganggap bahwa pemimpin saya nih yang kurang kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, biasanya kan kalau misalkan memang hal yang seperti itu yang maksudnya saya gitu ya, saya pribadi ketika mendapatkan hal seperti itu, ketika kita menjadi bawahan, yang paling pertama dilakukan adalah mencoba untuk memaklumi dulu ya, karena kan setiap orang pasti berbeda-beda dengan cara memimpinnya begitu. Nah, jadi bagaimana setiap person gitu untuk memimpin katakanlah sebuah divisi, yaitu dengan stylenya masing-masing. Yang pertama adalah dengan cara memakluminya. Katakanlah bahwa dia baik secara teknologi, tapi memang ada hal lain. Karena kan tidak semua orang sempurna gitu ya, Pak Aldi ya. Jadi bagi saya dengan cukup memaklumi seperti itu dan tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan beliau ini, yang apa yang mau dia katakan, apa yang mau dia tuju, itu sudah cukup. Karena kan memang tidak bisa kita meminta bahwa pemimpin kita harus yang sempurna seperti apa yang kita mau kayak gitu. Nah, bagaimana kita menyesuaikan? Nah, berarti bukan kita yang meminta pemimpin kita untuk adaptif, berarti kitalah yang diminta untuk lebih adaptif kayak gitu terhadap pola-pola kepemimpinan yang ada di lingkungan kantor. Seperti itu sih kalau dari saya. Iya. Itu sebatas kalau misalnya pemimpinnya masih bisa di ini ya, kalau misalnya terus dia rodo nggak bener ya, kita harusnya berani ngomong lah ya. Rodo nggak bener ya kayak gimana gitu ya, kan banyak. Mungkin jadi like and dislike atau apa gitu. Iya, jadi gini Mas, kalau kita di pendekatan SDM lah, saya nggak bilang psikologi, itu ada namanya Johari Window gitu ya. Nah, Johari Window jendela itu Johari ya. Jendela Johari. Itu ada empat jendela gitu ya. Apa yang saya tahu orang lain tahu, apa yang saya tahu orang lain tidak tahu. Ada apa yang saya tidak tahu orang lain tahu kayak gitu kan.
Terus bisa jadi hidden dua-duanya kita nggak tahu, orang lain nggak tahu kayak gitu. Nah, kaitannya dengan ini itu biasanya kemarin hari hari Jumat yang lalu saya ke Jogja gitu ya. Ini ada sebuah grup perusahaan yang itu tadi mainan Johari Window gitu ya. Jadi misalnya diadakan sesi seperti itu untuk kemudian kita tahu bagaimana persepsi orang lain terhadap kita gitu kan. Jadi waktu itu ada kartu-kartu gitu dengan karakter-karakter, terus kita tuh disuruh milih mana yang menggambarkan diri kita gitu kan, udah pilih gitu kan. Terus itu disimpan gitu. Terus ada kartu yang ini kan setiap orang punya set yang sama, yang tidak menggambarkan diri kita, itu kita diminta untuk menyerahkan kepada orang lain yang menurut kita dia punya karakter itu gitu. Kayak gitu. Jadi ini kan sebenarnya membantu untuk mengetahui kalau misalnya saya nggak tahu karakter saya punya sifat itu, tapi orang lain melihat saya penilaian gitu. orang lain gitu penilaian ya. orang lain kayak gitulah. Terus kemudian itu kita nanti terima banyak kartu dari orang lain, atau kita juga memberikan ini ke orang lain dari sisa kartu yang kita miliki. Terus kalau sudah kartu yang tadi menurut kita tadi itu seperti apa yang kita punya karakter itu digabungkan dengan dikasih orang lain tadi itu kan menurut orang lain digabungin terus dari situ kemudian dikelompokkan ada 4 warna, merah, biru, hijau, kuning kayak gitu. Nah di situ dilihat sebenarnya karakter kita seperti apa. Nah ini pendekatan seperti ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana karakter kita, karena bisa jadi si pemimpin tadi itu dia tidak merasa begitu gitu loh. Orang lain lihat tapi tidak pernah diberikan feedback. Nah, kalau ngasih feedback ke pemimpin itu kan tidak bisa ya, kayak tadi Mas Aldi bilang, Pak saya mau ngomong deh gitu, masuk emosional gitu, kan nggak bisa ya. Nah mungkin ada treatment seperti itu, acara-acara yang membuat kita ini jadi lebih tahu gitu loh. Masing-masing orang, bukan hanya pemimpinnya ya, masing-masing orang menjadi lebih tahu, sehingga kemudian kita jadi tahu, oh ternyata menurut persepsi orang lain saya seperti ini toh, yang mungkin kita sendiri nggak pernah membayangkan. Maksudnya kita perilaku seperti ini adalah seperti ini, ternyata persepsi orang lain tidak sama kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi ini yang perlu diinikan, apakah tadi itu pemimpinnya juga tahu, kalau nggak tahu ya harus diberikan feedback. Harus kasih tahu. Lalu yang kedua, karena setiap orang di perusahaan itu pada dasarnya itu mesti punya coach Mas gitu. Jadi kalau dia di level apa, supervisor, coachnya pasti jabatan lebih tinggi. Kalau manajer mungkin ada yang di atasnya kayak gitu. Nah ini harus dicarikan coach untuk orang ini supaya kemudian si leader itu tadi, supaya kemudian dia jadi tahu gitu loh apa yang harus ditingkatkan dari dirinya. Karena sebenarnya dia punya sisi positif itu tadi, dia sudah memenuhi kualifikasi yang saat sekarang banyak dibutuhkan orang. Tinggal nempelin tadi itu, meningkatkan kemampuannya yang tadi itu, pasti akan dia jadinya excellent kayak gitu Mas. Ya, oke. Berarti nasihat terbaik untuk Pak Yusman, ajaklah bos Anda itu main jendela Johari ya. Supaya Anda punya kesempatan untuk menyerahkan gitu ya. Dan itu harus sama MSI, jangan main sendiri nanti bosnya marah. Makanya MSI harus diundang ya untuk mengadakan pelatihan dan main gamenya itu jendela Johari atau Johari Window. Ya, oke. Kemudian Mbak Vina, selamat pagi. Apa tahap awal yang dilakukan di PDS di tempatnya Mbak Rati saat open recruitment, melihat sosok yang tepat, mudah dididik atau dibina, apakah itu yang dilihat atau gimana? Mungkin mau ngelamar ini ya kalau nanti open recruitment. Tapi PDS sendiri memang open recruitment ketika ada permintaan masuk ya Mbak ya? Kalau misalkan saya menjawab dari pertanyaannya Mas Aldi dulu ya. Jadi jadi kita ada yang namanya bank data. Ada bank. Jadi kita punya bank data. Jadi semua orang boleh tuh memasukkan lamaran gitu ya, lamaran apa saja dengan kualifikasi apa saja. Namun kan kami akan menyaring terlebih dahulu gitu ya, sesuai dengan permintaan dari user begitu ya. Contoh user A, B, C, D itu pasti permintaannya dengan kualifikasi yang berbeda gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari mereka. Nah, menyangkut pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Vina. Apakah kami akan mencari pekerja yang bisa dididik atau yang gampang dididik, yang mudah dididik atau dibina? Artinya first impressionnya itu apa? Kalau open recruitment itu apa ngelihat Jaina wong nurut sini masuk gitu atau gimana? Nah jadi itu kami serahkan, jadi serahkannya itu kepada user. Jadi ada wawancara dengan psikolog itu yang pertama, cuman ada wawancara juga dengan user. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi begitu ya. Ini yang lolos secara tes psikologi seperti ini, yang lolos secara untuk wawancara dengan psikolog
psikolog adalah seperti ini, kami kasih kandidatnya begitu. Nah, namun kemudian itu akan menjadi keputusan dari user karena yang akan menggunakan adalah user. Jadi user yang akan mewawancarai juga setelah dari wawancara dengan psikolog. Apakah nanti yang sesuai dengan apa yang ditanyakan Mbak Vina? Ya belum tentu. Pastinya akan yang sesuai dengan kualifikasi terlebih dahulu kan pasti yang dicari begitu ya. Nah, nanti untuk pengembangannya yang seperti saya katakan di awal, kualifikasi itu tingginya segini, ternyata orangnya segini, makanya butuh adanya pelatihan untuk lebih lanjut kayak gitu. Itu sih, Pak. Ya. Oke, Mbak Vina itu kira-kira ya. Silakan untuk, jadi artinya gini, mungkin untuk membantu Mbak Vina dan teman-teman yang pingin nitip database, masuk database-nya itu boleh ya? Sekarang boleh ya? Email ada dari nanti tinggal silakan kirim ke, saya lupa sih nama emailnya apa. Jadi ada nanti rekrutmen untuk PT PDS gitu ya, silakan kirimkan saja. Itu untuk bank data ya, tapi belum, maksudnya jangan menjadi menjadi sesuatu yang istilahnya ya, nanti jangan baper juga gitu ya kalau nggak dipanggil-panggil gitu ya, karena kan istilahnya itu bank data. Jadi kalau misalkan memang kebutuhan kami sesuai dengan kualifikasi dari teman-teman, maka kami akan panggil begitu kan ya. Nah, apabila memang belum, nah bisa jadi teman-teman juga mungkin kualifikasinya belum cocok begitu, atau memang belum ada istilahnya kebutuhan terkait dengan tenaga kerja dengan kualifikasi tersebut gitu. Atau website mungkin ada ya? Ada di website ya. Ya, cuman saya lupa karena kan untuk saat ini antara rekrutmen kan sendiri ya bidangnya. Jadi nanti ada teman-teman dari rekrutmen yang memang biasanya mengelola untuk rekrutmen khusus begitu. Nah, kalau misalkan memang mau untuk coba-coba cari informasi, silakan buka websitenya PT Pelindo Daya Sejahtera aja. Itu sudah ada langsung key-nya untuk rekrutmen. www.pelindo daya sejahtera gitu aja. .co.id ya. Dan itu semua jurusan boleh ya? Boleh. Boleh apapun ya. Apapun. Oke. Jurusan Joboyo enggak lah. Enggak. Ini yang boleh Benowo ini. Surabaya Bus kan Benowo ya. Ikutan nanti. Oke, baik. Sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain yang mungkin masih ingin bertanya, silakan. Tapi saya ke Mas Jainal. Mas Jainal, ketika bicara adaptive leadership itu tantangan-tantangan apa yang sepanjang pengalaman Mas Jainal temui di lapangan gitu, Mbak? Iya. Kalau untuk tantangan sendiri sebenarnya banyak Pak ya, mulai dari diri kita sendiri ataupun dari terkait pekerjaan-pekerjaan yang ada juga. Nah, kemudian tentunya ketika kita merasa bahwa kok bos saya seperti ini sih, nah tentunya kita juga harus melihat diri kita sendiri. Seperti apa sih untuk beradaptasi terkait dengan kepemimpinan yang seperti ini gitu, sehingga challenge-nya lebih ke adaptif tadi, menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di saat itu juga seperti itu. Jadi sehingga nanti akan bisa sejalan lah seperti itu. Nah, tentunya ini kok butuh waktu, butuh kolaborasi lah untuk melihat tadi seperti itu. Nah, tentunya juga ketika misal ada itu yang dijelaskan oleh Bu Novi tadi, ada feedback atau seperti apa seperti itu. Tentunya keterbukaan transparansi ini yang dibutuhkan dalam hal adaptif untuk bekerja dengan pimpinan. Terutama ketika pemimpinnya orang baru ya, yang mungkin baru dihadirkan dari tempat yang lain, itu juga menjadi lebih sulit lagi ya. Iya betul, karena kita juga belum tahu gimana sih karakternya pemimpin saya yang saat ini seperti itu, sehingga kita juga butuh melihat dari sisi kita juga, kemudian memaklumi tadi juga, dan juga ada kesempatan untuk ketika ada bisa memberikan feedback sehingga itu benar dimanfaatkan yang maksimal seperti untuk mengetahui gimana kita bisa bekerja secara bersamaan seperti itu. Ya, kita bisa belajar juga dari grupnya Pelindo yang luar biasa gemuk ini ya, untuk adaptive leadership gitu ya. Mungkin apakah tidak boleh kapan-kapan kita ngobrolin adaptive followers gitu, jadi anak buahnya itu, masa yang adaptif harus pimpinannya saja gitu. Tapi pengalaman dari yang sepanjang Mbak Rati tahu di Pelindo sendiri, ada nggak kalau pindah-pindah pasti kan ya, dari Jakarta pindah ke sini, mutasi-mutasi kayak gitu. Nah itu pernah ada laporan-laporan yang masuk nggak?
ini terjadi kegaduhan ini ekstrimnya ya. Terjadi kegaduhan nih karena pemimpin barunya nggak adaptif gini segala macam kayak gitu, ada nggak? Kalau untuk selama ini di PDS itu sudah melakukan mutasi gitu ya ke beberapa regional begitu. Untuk saat ini alhamdulillahnya tidak ada ya. Karena takut kali ya. Kan BUMN ya. Iya. Harus adaptif. Iya. Tadi itu akhlaknya itu kan hanya yang satunya itu adaptif, Mas. Jadi harus punya jadi jiwa sejak awal memang iya. Berarti saya salah menanyakan karena pasti nggak ada jawabannya ya. Oke. Itu gimana? Jadi memang sebelum kami berangkatkan untuk dimutasi itu pastinya kami akan melakukan CMC terlebih dahulu ya. Jadi kayak istilahnya coaching kepada calon-calon kami begitu ya. Contoh misalkan ada yang mau dimutasi ke Jakarta gitu. Jadi pasti yang pertama kami akan melakukan coaching terlebih dahulu. Kemudian ditanyakan terkait dengan kebutuhan apa yang kira-kira di sana kayak gitu ya. Jadi kan sebelum kami berangkatkan, orang tersebut pasti akan kami, maksudnya sebelum kami tempatkan di situ, orang itu akan kami berangkatkan melihat situasi yang ada di wilayah tersebut itu seperti apa. Ketika di wilayah tersebut misalkan ternyata kami butuh, misalkan ada kebutuhan tenaga kerja 2 orang tambahan kayak gitu ya untuk ini. Oke, kalau misalkan belum bisa dipenuhi dalam jangka waktu dekat, apa yang harus dibutuhkan? Jadi kami mencari solusi terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan tersebut. Nah, sehingga pada saat orang itu ditempatkan di lokasi itu istilahnya meminimalisir untuk adanya kegaduhan seperti itu. Jadi contoh misalkan terkait dengan tagihan pekerja, terkait dengan gaji pekerja dan lain sebagainya, karena kan di setiap wilayah itu kami membawahi beberapa ribu ya pekerja di wilayah tersebut. Jadi contoh di wilayah Jakarta misalkan ada 4.000 pekerja misalkan yang kami bawahi. Nah, agar tidak ramai mungkin kami akan menyediakan satu admin yang memang bekerja untuk proses gaji. Nah, jadi istilahnya istilahnya karyawan manajemen kami yang kami mutasi ke sana itu tidak serta-merta kayak orang hilang gitu ya, dalam tanda kutip orang hilang. Jadi kami penuhi dulu kebutuhannya apa seperti itu terkait dengan yang untuk di area kantor, baru kami tempatkan. Seperti itu sih sejauh ini untuk meminimalisir. Untuk meminimalisir yang dalam tanda petik kegaduhan tadi. Kalau di pengalaman Bu Novi sendiri yang menangani perusahaan-perusahaan swasta, mungkin dinamikanya lebih kelihatan ya. Soal penolakan atau apa, bisa cerita nggak selama ini pengalaman Bu Novi sendiri? Iya. Kalau dari pengalaman kami nangani klien itu lebih ke masalah-masalah ya itu tadi, dengan kompleksitas pekerjaan yang baru itu dia masih belum bisa adaptasi. Terus kemudian dengan orang-orang karakter lingkungan yang seperti itu, karena itu tadi tidak ada persiapan onboarding kalau orang mau dimutasi kayak gitu Mas. Jadi ketika mau memutasi memang sebaiknya ada proses-proses untuk menyiapkan dia supaya kemudian jadi lebih ready dengan situasi-situasi yang dihadapi di tempat baru dia mau ditugaskan kayak gitu Mas. Seperti itu. Gitu. Dan artinya pemimpinnya harus yang lebih dulu adaptif, itu harusnya harapannya ke pemimpinnya ya. Karena dia yang akan memimpin anak-anak buahnya gitu ya. Iya. Jadi orang yang akan ditempatkan di sana dalam posisi memang dia sudah pemimpin gitu kan. Itu tadi ya, satu makanya ketika orang jadi seorang pemimpin di sebuah unit kerja, baik itu supervisor, asmen atau kemudian dia jadi manajer, itu kan sebaiknya dia mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan kayak gitulah, kayak LDK-nya gitu. Sehingga ketika dia ada di posisi itu, dia kurang lebih ngerti apa yang diharapkan, peran tanggung jawab apa yang diharapkan dia dari jabatan barunya. Nah, dari sanalah kemudian kita injek dia, kita tanamkan itu tadi hal-hal yang harus dimiliki, karakter-karakter apa yang, kualifikasi apa yang harus dimiliki seorang pemimpin di level itu kayak gitu. Sehingga kemudian itu akan membantu dia di proses kerjanya. Misalnya kayak gini, ada seorang dari yang operator atau pelaksana gitu, terus kemudian dia diangkat menjadi ketua kelompoknya kayak gitu ya, ketua kelompok atau misalnya superintendennya seperti itu. Nah, yang seperti ini kan harus membuat dia ini harus kemudian
dia disiapkan gitu. Oh, ternyata merencanakan pekerjaan seperti ini gitu ya. Terus kemudian ketika tadi itu peran tanggung jawabnya apa, terus merencanakan pekerjaan seperti apa, kemudian melakukan evaluasi seperti apa, melakukan komunikasi yang efektif, memberikan instruksi seperti apa. Nah, kayak gitu-gitu itu harus diberikan, Mas, karena kalau enggak itu tadi dia akan tetap dengan style lamanya gitu. Padahal dia sekarang sudah dengan baju baru kan, sebagai seorang yang mungkin punya anak buah mungkin 10 atau 15 gitu. Sementara dia masih dengan gaya kerja lamanya, di mana dia hanya orientasi pada apa yang dia kerjakan sendiri kayak gitu. Nah, ini cara-cara seperti inilah yang kemudian perlu kita persiapkan seorang pemimpin supaya kemudian dia nggak kagok dengan peran dan fungsi barunya ini. Iya. Itu adalah istilahnya seideal itulah yang harusnya dipersiapkan begitu ya. Meskipun saya percaya dalam implementasinya di lapangan, karena ini lagi-lagi memimpin manusia, bukan yang ketepok tadi itu ya. Itu kan berarti kan artinya kan dinamika pasti ada gitu Dinamika pasti ada. Nah, ini sekaligus sebagai closing statement saya mulai dari Mas Zainal dulu. Mas Zainal, bagaimana seorang pemimpin yang adaptif itu harus menghadapi hatersnya? Karena ya kan hatersnya kan pasti ada orang yang ikut banyak lah ya karyawan bawahan itu kan selalu kayak begitu gitu. Bahasanya jadi hater gitu. Keren gitu. Gimana? Tentunya sebagai seorang pemimpin tentunya harus bisa melihat dari berbagai perspektif, Pak ya. Nah, untuk bagaimana sih menghandle haters ini mungkin seperti itu, untuk penyikapan yang bijak seperti apa, sehingga nanti kita bisa memutuskan atau menentukan bagaimana saya bertindak untuk kedepannya, tentunya sejalan dengan tujuan organisasi yang ada yang diemban saat itu sih. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah saya boleh menanyakan ke Mbak Rati, karena kan sudah ada akhlak tadi itu. Nggak bisa dijawab. Tapi mungkin sebagai closing statement juga boleh ya, Mbak Rati. Hebat-hebatnya seorang pemimpin itu pasti kan belum tentu bisa atau tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang begitu ya. Nah, apa yang boleh dinasihatkan? Mungkin talk show kita sedang didengarkan oleh para manajer di level menengah begitu ya, yang ternyata juga masih pusing. Haters kayak netizen aja ada hatersnya. Apa Mbak Rati? Diajak makan kali ya. Itu kalau hatersnya ada 20 bagus lah nanti. Tapi ya itu pendekatannya mungkin gitu, ngajak ngopi, ajak nongkrong gitu ya. Kalau tadi kan yang seperti dikatakan oleh Mas Aldi kan gitu ya, sebenarnya itu salah satu bentuk, kalau ngajak makan bawahan itu ya, sebenarnya adalah salah satu bentuk proses bagaimana kita mendekati mereka. Sebenarnya kayak apa sih maunya mereka, itu kan bisa lebih informal ya sebenarnya. Informal, tapi itu dijadikan cadangan saja ya Bapak Ibu pendengar. Ya nanti kalau yang dengerin karyawannya nanti kalau aku kalau tanggal tua ini jadi hater ya, gue jadi jam makan. Tapi kalau untuk saat ini biasanya kami kalau misalkan memang ada, jadi kan tugas saya kan biasanya hanya mengobservasi gitu ya Mas Aldi. Jadi kayak contoh ada nih memang beberapa karyawan misalkan katakan yang memang kurang puas begitu ya terkait dengan sistem atau lain sebagainya. Biasanya didekati terlebih dahulu, jadi lebih ke arah dilakukan pendekatan, namun tidak dengan pemimpinnya langsung, tetapi di kami itu ada yang namanya bagian pengembangan SDM itu tadi. Jadi dilakukan pendekatan terlebih dahulu oleh bagian pengembangan SDM awalnya. Nah kemudian baru nanti istilahnya diajak istilahnya kayak dicari tahu sebenarnya kenapa kok gitu. Pasti kan ketika mencuat itu ada haters muncul, pasti ada ketidakpuasan begitu ya, secara signifikannya kan seperti itu. Nah tidak puasnya itu secara apa? Nah kemudian kami akan melihat dulu berapa orang sih hatersnya gitu ya. Kan kalau dalam lingkungan kantor biasanya kalau misalkan ada satu pemimpin hatersnya itu katakan satu misalkan, berarti sebenarnya yang bermasalah kan hatersnya ya. Hatersnya bukan. Nah kecuali kalau misalkan pemimpin itu satu, kemudian hatersnya adalah seluruh dari karyawan, berarti kan memang ada yang salah. Kemungkinan yang salah pemimpinnya gitu ya, bermasalah. Akan kami lakukan seleksi dan observasi terlebih dahulu pastinya, Mas Aldi. Jadi tidak serta-merta kami bahwa pemimpinnya yang salah, bukan, tetapi kami akan melihat dulu situasinya seperti apa. Kadang
Kalau misalkan kita melihat dari sisi persepsi dari haters, pasti semuanya akan jelek begitu ya. Tapi kami akan observasi dulu bahwa ternyata dari sisinya pemimpin ada hal baik yang mungkin itu tidak tersampaikan juga kepada sisi anak buahnya begitu. Nah, kamilah sebagai jembatan di situ. Oke. Baik, luar biasa. Sekarang ke Bu Novi. Dan ini kan penting kenapa? Karena adaptive leadership tidak akan optimal diterapkan kalau kemudian pemimpinnya tidak bisa dalam tanda petik menangani para hatersnya. Gitu ya. Iya, tugas pemimpin adalah membawa kemajuan dan perubahan. Itu yang harus diingat gitu kan. Dan untuk itu dia nggak bisa jalan sendiri. Dia harus berjalan bersama-sama dengan anggota timnya gitu. Jadi tadi gimana cara membawa perubahan, itu tadi tetap fokus pada tujuan, orientasi pada hal-hal yang memang harus ditingkatkan, mengabaikan hal-hal yang mungkin tidak relevan dengan tujuan itu. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan haters yang tadi mengajak mereka supaya kita pemimpin bisa berjalan bersama-sama dengan para followersnya adalah dengan menyampaikan tujuan, arah kemana, goal dari apa yang harus dicapai oleh tim ini gitu kan. Jadi itu tujuannya ke sana gitu. Jadi tugas dia harus menyampaikan itu, dan ini diperlukan kemampuan untuk komunikasi, untuk kemudian bisa meyakinkan mereka bahwa tujuan ini memang penting. Pentingnya bukan hanya untuk tim saja, tetapi juga untuk mereka masing-masing. Kayak gitu. Jadi bagaimana mengatasi hatersnya, yaitu tadi adalah proses dinamika, bagaimana kita kemudian tahu meyakinkan mereka tentang apa tujuannya, karena kadang biasanya itu nggak ngerti tujuannya gitu aja sih Mas gitu. Kecuali memang ada beberapa orang yang itu biasanya porsi kecil yang troublemaker kayak gitu. Tetapi itu tadi seringkali yang terjadi ketika ini adalah ketidakjelasan apa yang harus dilakukan gitu ya, apa tahu tujuan bersamanya, sehingga kemudian mereka merasa bahwa ketika melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan mereka gitu loh. Saya dapat apa sih dari apa yang saya lakukan kayak gitu. Lebih ke perasaan itunya gitu loh Mas. Jadi kebersamaan rasa tanggung jawab terhadap tujuan bersama, dan kemudian saya adalah orang yang ikut berpartisipasi dalam keberhasilan itu penting. Ya, oke. Last but not least, kalau semua pendekatan struktural sudah Anda lakukan dan masih kurang oke hasilnya, gunakan yang terakhir kata Mbak Rati tadi ya, ajak makan. Pendekatan-pendekatan informal kemungkinan akan menjadi alternatif solusi begitu ya. Tapi terima kasih banyak Zainal, terima kasih banyak sudah berkenan untuk menemani kita semua, dan Mbak Rati Paramita dari Pelindo Daya Sejahtera. Matur nuwun, sehat-sehat. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi di sini. Oke. Bu Novi, ada agenda apa untuk teman-teman MSI? Oke, hari Jumat 17 Februari besok akan ada webinar yang kita kerjasama dengan Mercury juga, How to Set Up HR Recruitment Process for Millennials kayak gitu. Pembicaranya dari PMSM yang leader Bu Windy kayak gitu. Terus kemudian pelatihan MSDM tanggal 11 Maret nanti akan buka batch ke-21, pelatihan PR buka 18 Maret itu batch ke-13, serta pelatihan sekretaris tanggal 25 Maret. Jadi kalau mau join pelatihan dan sertifikasi yang tadi itu BNSP, silahkan bisa telepon ke nomor 0811 340 5557. Wah, kok itu Mas Yul yang jawab? Lah kan berarti saya ini anak buahnya juga ya. Makanya oke. Baik, tapi memang benar ya, 0811 340 5557 itu nomor telepon Bu Novi, nomor saktinya MSI untuk segala kebutuhannya gitu ya. Tapi terima kasih sekali lagi para narasumber, sehat-sehat terus kita semua, dan saya akhiri sampai di sini Talkshow Solusi SDM. Kita ketemu di Solusi SDM selanjutnya.